kasih Bapa di sorga, anugerah buat berkat Tuhan dalam hidup kami, sehingga sepanjang malam hari ini Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh bangun menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan, menyembah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa, Tuhan senantiasa mengurapi kami, sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang senantiasa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, mengalami hadirat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan dimanapun kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan pagi hari yang indah ini kami akan dengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kami, mengajar kami, membimbing kami, menguatkan iman kami. Dan kami terlalu percaya setiap hamba-hamba Tuhan, setiap umat Tuhan yang mengerti firman Tuhan, yang berjalan sesuai dengan firman, maka otomatis Tuhan yang akan menyatakan kuasa, kemuliaan, keberkenanan-Mu dalam hidup kami. Berkati pemberitaan firman ini, bahkan kami imani bahwa perkara-perkara besar, mukjizat, hal yang dahsyat, pemulihan bisa terjadi lewat pemberitaan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya bicara tentang sungguh-sungguh percaya Allah itu ada. Ya, ini memang tema agak unik karena mungkin saudara berpikir, wah bagaimana seorang Kristen, bagaimana seorang hamba Tuhan tidak percaya Allah itu sungguh-sungguh ada. Nah, tetapi saya mau hari ini ingatkan bahwa belum tentu semua orang yang ada di gereja sungguh-sungguh mempercayai Allah itu ada. Ya, coba kita lihat ayatnya dari Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kitab Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 dikatakan seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan Kitab Ibrani pasal yang ke-11, nah, maka saudara dikasih Tuhan, kita akan melihat di situ ada pahlawan-pahlawan iman. Kenapa mereka pahlawan-pahlawan iman? Karena mereka sungguh-sungguh mempercayai Allah itu ada, ya kan? Dan memang dalam fakta hidup mereka, mereka mengalami Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu lihat dari ayat 1 sampai sekitar ayat 40-an, dan di situ dijelaskan terlalu banyak hamba-hamba Tuhan atau pahlawan-pahlawan iman yang mengalami upah dari iman mereka. Ya kan? Kalau misalnya Abraham, ya kan, dia dipanggil dari Ur Kasdim, ya kan? Dan dia nggak tahu kemana dia akan melangkah. Dia hanya mengikuti pimpinan Tuhan dan dia senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Dan kesaksian yang luar biasa dari Abraham, kita ingat bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Abraham dan Sarai. Dan usia mereka kita bilang sudah tua, ya, sudah 90 tahun. Nah, tetapi yang saya lihat, Alkitab bilang, karena mereka sungguh-sungguh mempercayai Allah itu ada, dan hidup mereka berkenan, mereka bergantung kepada janji Tuhan, luar biasa. Apa yang mustahil, Tuhan kerjakan bagi Abraham. Orang yang bilang mandul, tapi masih bisa punya anak. Itu sebabnya selalu dikasih Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan, karena kita terlalu percaya, bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Kalau orang berkata, tapi kan Pak Pendeta, saya kan sudah lama berdoa, kenapa nggak ada mukjizat? Loh, berarti kalau nggak ada mukjizat, buat saya ada beberapa hal. Yang pertama, kalau tidak ada mukjizat, satu, jangan-jangan ada dosa yang menghalangi berkat Tuhan turun dari sini.
Kalau tidak ada mukjizat, jangan-jangan Tuhan sedang menguji iman kita. Tuhan sedang memproses iman kita. Karena ada kalanya, saudara kasih Tuhan, untuk mengalami kuasa Tuhan, iman kita harus dikuatkan dulu. Iman kita harus ditangguhkan dulu. Kenapa? Karena Yesus yang selalu berkata, jadi kepadamu seperti yang apa? Yang engkau iman. Berarti kalau kita belum melihat mukjizat, kita nggak usah kecewa. Kita tetap maju. Karena kita percaya Tuhan mengatur hidup kita. Dia tahu segala sesuatu tentang hidup kita. Dan saya terlalu percaya Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya. Dan dia punya cara untuk menolong kita. Nah itu sebabnya Bapak yang dikasih Tuhan, melalui perikop pasal yang 11 kitab Ibrani ini, khususnya pasalnya ayat yang ke-6, kita diingatkan supaya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, supaya kita sebagai umat Tuhan, harus sungguh-sungguh percaya itu Allah itu ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, percaya Allah itu ada secara teori, melalui akal budi, melalui perkataan kita, melalui kehadiran kita dalam ibadah. Itu sesuatu yang mudah. Ya kan? Tetapi percaya sungguh-sungguh Allah itu ada dalam setiap keadaan tidak mudah. Ada banyak orang yang bimbang, ada banyak orang yang ragu. Khususnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tatkala kita punya masalah-masalah yang besar, ya kan? Kita mulai bertanya-tanya, di mana sih Allah itu? Betulkah Allah itu ada? Ada orang yang mencoba beralih dari kuasa Tuhan. Ada orang yang mencoba meninggalkan kemuliaan Tuhan dengan pergi ke peramal-peramal. Iya kan? Pergi ke dukun-dukun. Oh, ada seorang yang saya layani, pengusaha properti, ya. Karena usahanya nggak maju, karena usahanya bahkan gulung tikar. Lalu dia tanya saya begini, Pak Pendeta, betul nggak sih Allah orang percaya Allah orang Israel itu hidup? Loh, saya tanya, kenapa Ibu bertanya seperti itu? Dia bilang gini, karena saya lihat orang-orang yang mengandalkan kuasa gelap, orang-orang yang mengandalkan dukun-dukun, orang-orang yang mengandalkan berhala-berhala, hidup mereka diberkati. Saya lihat proses penjualan mereka jauh lebih lancar dari anak-anak Tuhan. Saya berpikir jangan-jangan karena dia ragu, maka Tuhan tidak memberkati hidupnya. Oh, ada dasar Alkitabnya. Bukankah Alkitab kita yang berkata, orang yang bimbang dalam hatinya, jangan mengharapkan mendapat apa-apa dari Tuhan. Jangan mengharapkan bisa tenang dalam hidupnya. Jangan mengharapkan bisa berdoa kepada Tuhan. Dan kesimpulannya, orang yang bimbang tidak akan pernah melihat jawaban doa dalam hidup. Tetapi dalam ayat ini kita diingatkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada. Kata Ibrani, harus percaya Allah itu ada. Sangat sederhana sebetulnya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dari mana kita tahu Allah itu ada? Ya sangat sederhana. Kalau kita mau jujur, ya kita lihatlah kita lihat langit dan bumi ini, ya kan? Kita lihat langit dan bumi ini, maka kita akan melihat bahwa Tuhan kita itu ada. Bukankah Alkitab kita yang berkata Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Iya kan? Jadi ketika Alkitab bilang langit dan bumi menceritakan kemuliaan Tuhan, itu sangat dahsyat, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Cakrawala menceritakan pekerjaan tangan Tuhan. Berarti Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ingat bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Dan Alkitab kita yang berkata bahwa Tuhan memberikan upah buat setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berarti kalau kita mengikut Tuhan ada upah. Bilang sama-sama ada upah. Ya kan? Kalau kita mengikut Tuhan bukan berarti nggak ada artinya. Kita mengikut Tuhan pasti ada yang terjadi dalam hidup kita. Ya kan? Nah itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar apa sih ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh percaya Allah itu ada. Maka coba kita lihat. Yang pertama adalah disebutkan dalam Alkitab kita. Yang pertama adalah maka dia akan hidup oleh iman. Di situ dikatakan apa? Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Harus ada iman. Ya kan? Nah, jadi saudara kasih
kasih Tuhan, orang yang percaya Allah itu ada, dia hidup oleh iman. Dia bukan hidup oleh fakta-fakta. Dia bukan hidup oleh apa kata orang. Dia bukan hidup oleh karena apa yang dia punya. Nah, apa itu hidup oleh iman? Hidup oleh iman adalah mempercayakan diri kepada Tuhan, ya kan? Mempercayakan diri kepada firman-Nya, walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Itu yang tadi yang saya singgung, bagaimana Abraham dipanggil Tuhan. Abraham, pergilah dari negeri nenek moyang. Pergilah dari negerimu, dari Ur-Kasdim, pergilah ke Haran. Ya kan? Tuhan suruh supaya pergi ke Haran dari Ur-Kasdim. Itu luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan Abraham mempercayainya. Dia nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Dia nggak tahu kemana dia pergi. Tapi Alkitab bilang Abraham mentaati Tuhan. Itu orang-orang yang beriman. Orang beriman selalu percaya dalam hatinya, walaupun orang bilang nggak mungkin ada jalan. Mungkin orang bilang nggak mungkin lagi ada mukjizat. Tapi orang yang beriman selalu mempercayai Tuhan, menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, apapun keadaannya, maupun ketika susah, maupun ketika diberkati, dia tetap bergantung kepada Allah kita yang luar biasa. Jadi orang yang sungguh-sungguh percayai Allah itu ada, dilihat dari imannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang selalu mempercayai hari esok hari yang indah, yang selalu mempercayai bahwa hidupnya disertai oleh Tuhan. Jadi orang yang beriman bukan hanya dilihat dari perkataannya, bukan hanya dilihat dari dari ibadahnya. Orang beriman tidak dilihat dari doa-doanya, tetapi orang beriman dilihat dari tindakannya. Tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena Alkitab kita yang berkata, jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, kata Alkitab. Iya kan? Orang bisa saja ada di gereja, orang bisa saja ada melayani Tuhan, tetapi kalau hidupnya nggak selaras dengan firman, tetapi kalau hidupnya nggak sesuai dengan firman, nah itu yang Yakobus katakan iman yang mati. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari pasal 11 itu, maka kita temukan bukti orang beriman itu adalah dari tindakan-tindakannya yang dahsyat, dari tindakan-tindakannya yang berkenan kepada Tuhan. Abraham disebut bapak orang beriman. Kenapa? Karena Tuhan tahu dia sanggup mengerjakan apa yang secara manusia nggak bisa kerjakan. Saudara bayangkan kan? Bagaimana Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan anak yang dikasihinya, anak yang tunggal, anak ahli warisnya, supaya dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Oh, Abraham taat. Walaupun saya tahu dia sangat sayang sama anaknya. Ada orang yang melukiskan, ada orang yang menggambarkan, ada orang yang menceritakan bahwa sepanjang jalan Abraham itu akan menangis katanya karena akan mempersembahkan Ishak. Enggak ada diceritakan dalam Alkitab. Ya, jangan-jangan sepanjang jalan juga Abraham memuji Tuhan karena Tuhan beri kesempatan dia mempersembahkan yang terbaik. Jangan-jangan. Jadi kita nggak boleh asumsi. Nah, tapi yang saya perhatikan adalah karena Abraham orang beriman, maka apa yang Tuhan suruh? Tuhan minta persembahkan anakmu sebagai korban. Tuhan persembahkan, Abraham persembahkan tanpa ragu. Bukankah di pasal 11 kita lihat disebutkan Habel orang beriman, maka dia mempersembahkan korban yang lebih baik dari Kain? Bukankah dalam pasal 11 kita temukan di situ disebutkan ada Henok yang berkenan kepada Tuhan, maka dia diangkat ke surga. Oh, luar biasa, Bapak. Jadi yang pertama, orang yang sungguh-sungguh percaya Allah itu ada, dilihat dari imannya, dilihat dari perbuatan-perbuatannya. Orang beriman nggak mungkin mengecewakan Tuhan. Orang beriman nggak mungkin merugikan orang lain. Orang beriman nggak mungkin mengomongin orang lain, fitnah orang lain. Iya kan? Gosip sana sini. Kalau di Doa Pagi Tamers nggak ada itu ya. Itu adanya di mana itu daerah Papua, daerah Sumatera. Nah, jadi yang pertama adalah, apa sih ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh percaya itu ada? Yang pertama adalah, Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman, harus ada iman. Iman itu dinamis, iman itu bertumbuh, berkembang, semakin hari semakin besar, sesuai dengan ketaatan kita kepada firman. Yang kedua,
Apa ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh percaya Allah? Dan yang kedua adalah dikatakan dalam ayat 11, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti yang kedua adalah harus hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita percaya Allah itu ada, ya kan? Kalau kita percaya Allah itu maha kuasa, kalau kita percaya Allah itu maha tahu dan maha hadir, maka saya percaya hidup kita akan kita bangun dalam kesucian. Hidup kita akan kita bangun dalam ketulusan, dalam kekudusan. Setuju nggak Bapak Ibu? Bukankah itu yang dikatakan oleh Yusuf? Ketika Yusuf digoda oleh Tante Potifar, ya kan? Marilah tidur bersama dengan Tante. Tapi Yusuf berkata, bagaimana mungkin saya bisa melakukan dosa yang sebesar itu di hadapan Allah? Pertanyaan saya, apakah di hadapan Yusuf ada Allah? Nggak ada. Secara kasat mata. Tetapi Yusuf menyadari karena Allah itu roh. Yusuf menyadari Allah itu nggak bisa dibatasi oleh tempat, tidak bisa dibatasi oleh waktu. Maka dia tahu, walaupun Tuhan tidak bisa kelihatan secara kasat mata, tetapi dia ada bersama dengan saya. Mungkin manusia tidak ada yang memperhatikan, tetapi dia bilang, ada Tuhan yang senantiasa 24 jam memperhatikan. Harusnya kalau orang percaya Allah itu ada, Bapak Ibu, harusnya orang harus hidup takut akan Tuhan. Apa yang ada dalam hatinya pasti dia jaga. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan mengetahui hatinya. Karena kadang-kadang kan Bapak Ibu bisa saja kita ketipu oleh mulut manis seseorang. Wah, kalau ngomong manis banget, ya kan? Kalah itu gula pasir yang di dapur, ya kan? Saking manisnya, makanya sering datang sebut ke mulutnya. Waduh, kalau ngomong manis, memuji-muji, mengangkat, menjilat, tapi kadang-kadang kita nggak tahu apa yang di hatinya. Apakah hatinya jahat, apakah niatnya busuk, apakah hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Iya kan? Tetapi percayalah, karena Allah kita ada dan dia maha hadir. Dia tahu segenap hati kita, dia tahu keadaan kita, dia tahu air mata kita, dia tahu doa kita. Yang penting adalah hidup kita harus berkenan kepada Dia. Kalimat kunci saya gini Bapak Ibu, di poin 2 ini. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita mencari Tuhan. Bukan supaya kita mengalami berbagai mukjizat, bukan supaya hidup kita semakin diberkati. Kita mencari Tuhan, kita mendengarkan firman, kita melakukan firman, supaya Tuhan dimuliakan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tapi percayalah, kalau orang yang memuliakan Tuhan dengan tulus, kalau orang yang hidupnya berkenan dengan tulus di hadapan Tuhan, mustahil dia tidak melihat kemuliaan Tuhan. Mustahil dia tidak melihat kuasa Tuhan. Karena Alkitab yang berkata, kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa itu? Kalau kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, Alkitab yang berkata, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Dan sekali Bapak. Berarti orang-orang yang beriman, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, selalu mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Amin. Berarti yang kedua, apa ciri orang yang sungguh-sungguh percaya Allah itu ada? Yang kedua adalah hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan. Percuma kita memuji Tuhan, kata kita. Percuma kita memuliakan Tuhan kalau hati kita menjauh dari Tuhan. Hidup yang kita hidup adalah hidup duniawi. Bukankah Yesus yang berkata dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripada aku. Bukan mereka nggak ibadah, mereka masih ibadah. Tetapi yang Yesus bilang, mereka menjauh daripada aku karena apa yang mereka kerjakan hanyalah pekerjaan-pekerjaan manusia. Jangan saudara pikir kalau orang udah Kristen, kalau orang sudah pendeta, maka yang dipikirkannya, maka hatinya sudah selalu berpikir kepada Tuhan. Jangan lupa loh. Mungkin kita masih ingat bagaimana Petrus, seorang rasul, seorang murid Yesus. Waktu Yesus berkata anak manusia akan mati lalu menderita. Petrus bilang apa? Kiranya hal itu jangan menimpa Tuhan. Kelihatannya rohani loh, kata-kata Petrus. Kelihatannya dia mendukung Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Enyahlah engkau iblis. Karena apa yang kau pikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Ini tragis sekali, saudara. Ya, bagaimana dia seorang rasul, bagaimana dia seorang pengikut Tuhan, tetapi yang dipikirkannya adalah pikiran duniawi, pikiran manusia.
Tapi hari ini kita diingatkan, orang yang percaya Allah itu ada. Yang kedua, hidup berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, apa ciri orang yang berkenan kepada Tuhan? Yang terakhir, ayat Ibrani pasal 11 ayat 6, dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berarti yang ketiga, apa ciri orang yang sungguh-sungguh percaya Allah itu ada? Yang ketiga adalah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Haleluya. Kalau pagi ini kita ada bersama di tempat ini, saya yakin karena kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Ya, mungkin orang, udahlah, gue persiapkan dodol inilah, dodol Cina dulu lah, ya kan? Makan, bikin kopi apa kayak gitu ya kan? Bikin kue-kue apa gitu kan? Ada ciri khas kue-kue Cina. Enak nih. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, puasa bangga nih kita mengutamakan kerajaan surga. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kata Alkitab. Gak semua orang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ada orang ibadah karena iseng-iseng, ada orang ibadah karena mencari berkat. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan berarti segenap hatinya, tidak setengah-setengah. Alkitab bilang tidak suam-suam kuku. Kalau kita baca kitab Wahyu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di Wahyu pasal 3, kalau nggak salah sekitar ayat 19. Firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Alkitab bilang apa? Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, apa? Aku akan memuntahkan engkau. Tidak dingin atau panas di situ bukan berarti airnya panas atau dinginnya, tetapi orang-orang jemaat Tuhan di Laodikia tidak berfungsi. Karena kalau air dingin itu, Bapak Ibu, air dingin itu fungsinya, kalau kita haus, kita minum sangat segar. Itu sebetulnya mata air, salah satu mata air yang di Laodikia. Jadi kalau orang haus, sudah haus banget, ya sama kayak kita lah, ya kan? Ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, atau cuaca lagi panas. Tiba-tiba kita seruput itu es. Kayak tenggorokan enak. Itulah fungsinya. Air yang dingin, mata air yang dingin di Laodikia. Tetapi ada mata air yang panas. Itu fungsinya untuk apa? Itu bisa berfungsi secara medis. Jadi di Laodikia kalau ada orang yang sakit-sakit gatal-gatal, lalu mandi di sungai yang panas itu, sembuh. Sebenarnya kalau mau bukti, coba deh saudara pergi ke mana, kayak ke air panas si Kura-Kura, kayak di mana, kayak air panas si Polan, atau di mana, di Bandung sana. Ya. Kalau kita lagi sakit kudis, sembuh. Nah, jadi jemaat di Laodikia, jemaat yang tidak berfungsi. Karena kenapa? Karena mereka nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, tetapi hari ini kita diingatkan supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kita percaya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Alkitab bilang ada upah. Pastikan kita setia doa-doa pagi kita sendiri. Doa-doa bersama kita. Bila perlu kita doa semalam. Kita baca Alkitab, kita lakukan firman, kita renungkan firman. Maka saya percaya apa yang kita minta, Tuhan beri dari surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi yang indah. Kami dengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami. Bahwa Allah kami sungguh Allah yang berkuasa, yang menciptakan segalanya. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Itu sebabnya Tuhan tolong kami untuk senantiasa hidup takut Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kami terlalu percaya kalau kami berkenan kepada Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, berkat dari surga, Tuhan buka dalam hidup kami. Kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan biar kiranya Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu buat kami. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapa yang di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia dan damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan, penyertaan pengurapan Roh Kudus, turunlah ke atasmu, mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus Tuhan, yang menerima berkat, sama-sama katakan, Amin.